أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesempatan hari ini kita masih diberikan sehat iman, Islam, wabil khusus sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Sholawat teriring salam tak lupa tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, insya Allah kita termasuk dalam golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga masih puasa ya. Masih kuat nih puasanya sampai nanti bentuk azan maghrib. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Bu Maryam akan mencoba menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mungkin sudah ada yang kenal ya, atau sudah ada yang tahu tentang cerita tersebut. Kalau yang belum tahu, nih sama-sama yuk dengan Bu Maryam kita mendengarkan ceritanya. Mus'ab bin Umair lahir pada zaman jahiliyah. Mus'ab bin Umair dibesarkan dalam keluarga kaya dan terhormat dari keturunan Quraisy. Tampilan fisik beliau berbadan tegap, berwajah tampan, gaya mempesona dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mus'ab bin Umair selalu dimanjakan oleh ibunya dari kecil. Sampai-sampai ketika ia tidur pun makanan sudah disiapkan. Ketika beliau bangun, sudah tinggal menyantapnya. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Mekah yang paling harum. Jadi aroma semerbak harum parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Pakaiannya pun pakaian yang terbaik yang ia kenakan. Itulah Mus'ab bin Umair. Tidak pernah merasakan kesulitan hidup, apalagi kekurangan nikmat sedikit pun. Suatu hari, Mus'ab bin Umair mendengar berita yang tersebar di pelosok. Ternyata ada seorang bernama Muhammad Al-Amin adalah seorang utusan Allah. Karena kecerdasannya, Mus'ab bin Umair merasa penasaran dengan berita tersebut. Apa yang dilakukannya teman-teman, anak-anakku sekalian? Mus'ab bin Umair datang ke rumah Arkam. Ia mencari berita tersebut, mencari kebenarannya. Ia mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ia dengarkan lantunan ayat suci yang dikemanakan oleh Rasulullah SAW. Ia dengarkan dakwahnya yang disampaikan. Karena rasa ketertarikannya dan rasa keingintahuannya yang tinggi, Mus'ab akhirnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Akhirnya Mus'ab bin Umair dengan keyakinannya penuh memeluk agama Islam.
Tentunya memeluk agama Islam ini akan ia sembunyikan. Kenapa? Karena ia tidak ingin mendapatkan intimidasi dari kaum kafir Quraisy dan dari keluarga sendiri tentunya. Seorang yang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah seperti yang contohkan Rasulullah. Lalu Utsman bin Talha menceritakan kabar tersebut kepada ibunda. Betapa kagetnya ibunda Mus'ab bin Umair karena anak yang disayang, anak yang dibanggakannya mengikuti jejak Rasulullah, bukan mengikuti agama nenek moyangnya. Mulailah masa-masa sulit Mus'ab bin Umair yang tadinya harum, berpakaian layak, tapi tidak mendapatkan itu semua karena mendapatkan intimidasi dari keluarganya. Penyiksaan fisik, penyiksaan mental yang ia dapatkan. Sekarang Mus'ab bin Umair dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Dulu kulitnya yang halus, sekarang sudah mulai pecah-pecah luka akibat perlakuan fisik oleh keluarganya dan kaum. Tapi ingat anak-anakku sekalian, bagi Mus'ab itu tidak akan menggoyahkan pilihan. Mus'ab bin Umair tetap dengan pendiriannya memeluk agama Islam. Lalu terdengarlah berita tersebut oleh Rasul SAW. Karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, terpilihlah Mus'ab bin Umair menjadi duta, menjadi utusan yang dipilih oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di Madinah. Rasulullah mengutus beliau untuk ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Sesampainya di Madinah, Mus'ab bin Umair bertemu dengan tokoh terkemuka bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ia sampaikan dakwahnya dengan cara yang santun dan seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia lantunkan ayat suci Al-Quran. Ia berdialog, berdiskusi secara bijaksana dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Apakah Sa'ad menerimanya? Karena dengan kegigihannya, dengan kecerdasan, dengan izin Allah juga, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz menerima ajaran yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Tidak dalam waktu lama, Madinah sebagian besar memeluk agama Islam. Itulah akibat kegigihan, buah dari kesungguhan Mus'ab bin Umair dalam menyebarkan agama Allah. Ia tinggalkan semua kenikmatan duniawi. Ia tinggalkan semua kenikmatan yang ia peroleh demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah memilih beliau karena kecerdasannya dan ketaatannya. Alhamdulillah, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah berkat buah dakwah dari Mus'ab bin Umair. Anak-anak sekalian, lihat kita Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya, pemuda yang mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Ia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ia berdakwah dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat kemarin sampaikan cerita tentang Mus'ab bin Umair. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.